去，还愣着干嘛？赶快小马！我第二决心才是你的，他可以知道。Halo Donghua Lovers, bagaimana kabar kalian semua? Mimin doakan agar semua dalam keadaan sehat ya. Pada video kali ini, Mimin akan kembali mendongengkan alur cerita Donghua series, yang berjudul Swallowed Star, episode 148. Tapi karena series aslinya sendiri belum dirilis, maka sudah pasti, suara serta gambar video tidak akan sama, karena cerita ini sendiri Mimin ambil berdasarkan novelnya. Yang dimana pada episode sebelumnya, Luo Feng yang mendengar perkataan Hong, yang pergi berlatih bersama Dewa Petir di sebuah tempat, yang bernama Ladang Pembantaian, sontak ekspresi wajahnya pun seketika berubah penasaran akan tempat tersebut. Ladang Pembantaian? Tempat macam apa itu? Tanya Luo Feng, dan langsung dijawab oleh Dewa Petir, dengan mengatakan, bahwa itu adalah tempat yang bagus untuk berlatih. Dan jawaban itu pun membuat Luo Feng semakin penasaran. Di sela rasa penasaran Luo Feng yang semakin tinggi, Hong pun berkata, bahwa setelah berkunjung ke sana, kamu pasti akan ketagihan, sambung Hong, yang juga tidak mengungkapkan detail apapun tentang tempat tersebut, membuat Luo Feng semakin penasaran. Sementara Babata yang juga mendengar perkataan Hong dan Dewa Petir, ia pun langsung berkata, bahwa ladang pembunuhan, adalah tempat latihan khusus bagi para pejuang dan pembaca roh. Di sana, mereka bisa menghadapi lawan apapun yang mereka inginkan, baik itu pertempuran antar kelompok, ataupun satu lawan satu, bahkan kamu bisa memilih untuk melawan seorang tuan sektor sekalipun. Maka dari itu, tempat itu adalah tempat latihan yang bagus. Namun tentunya, untuk berlatih di tempat itu, kamu harus membayar biaya penggunaan harian yang sangat tinggi, ucap Babata. Mendengar ucapan itu, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun seketika menoleh ke arah Babata yang berada di bahu Luo Feng. Setelah itu terdengar lagi Babata berkata, Luo Feng, sebenarnya aku sudah merencanakan pelatihanmu sejak lama di ladang pembunuhan. Dan sudah dari dulu aku ingin memberitahumu tentang tempat itu, tepatnya saat kamu memperoleh rekening bank milik guru. Namun karena saat itu kamu masih terjebak dalam konflik dengan armada keluarga Noulan, jadi aku mengurungkan niatku itu. Dan jika kamu ingin berlatih di sana, maka pergilah sekarang, karena itu tempat yang sangat bagus untuk meningkatkan kekuatanmu, ucap Babata. Mendengar penjelasan Babata, Luo Feng yang sejak tadi telah penasaran dengan tempat tersebut, ia pun segera memutuskan untuk mengunjungi tempat itu bersama Hong dan Dewa Petir. Singkat waktu, Luo Feng dan kedua saudara angkatnya pun telah sampai di sebuah aula yang sangat besar. Saat itu terdengar, Hong berkata, bahwa di ladang pembantaian, biayanya mahal. Bahkan untuk orang sepertinya, membutuhkan $1 juta naga hitam, atau setara dengan $700 ganwu. Mendengar perkataan itu, Luo Feng pun terperangah kaget. Apa? Apakah semahal itu? Tanya Luo Feng dengan kagetnya, mengingat untuk planet biasa seperti Bailan Star, orang terkaya biasanya hanya memiliki sekitar $100 juta naga hitam. Ini artinya, bahkan orang terkaya di planet itu tidak memiliki dana untuk berlatih di ladang pembantaian. Lagi pula, angka $100 juta naga hitam, hanya cukup untuk penggunaan selama 100 hari, pikir Luo Feng. Di sela pemikiran itu terdengar, Hong kembali berkata, adik ketiga, saat ini kamu adalah pembaca roh tingkat bintang level 1, maka harga penggunaan hariannya, bahkan akan lebih tinggi dari kami berdua, ucap Hong dengan lembut, lalu dilanjutkan dengan ucapan Dewa Petir yang membenarkan perkataan itu. Bahkan dia sendiri, untuk berlatih di tempat tersebut, ia harus menghabiskan $2 juta naga hitam dalam sehari. Dengan demikian, Luo Feng yang merupakan seorang pembaca roh, akan membutuhkan sekitar $5 juta naga hitam, atau setara dengan $3.500 ganwu dalam sehari. Mendengar perkataan kedua saudara angkatnya, Luo Feng pun kembali terbelalak kaget, dengan jumlah uang yang harus ia keluarkan dalam sehari. Di sela keterkejutan itu, Dewa Petir kembali berkata, bahwa semakin tinggi peringkat, dan semakin tinggi level kekuatan mereka, maka biaya per hari juga akan semakin mahal, ujar Dewa Petir. Mendengar ungkapan Dewa Petir, Babata pun berkata, apa? Mahal? Lelucon macam apa itu? Ini sama sekali tidak mahal, ucap Babata bergema di benak Luo Feng. Luo Feng? Untuk dapat melawan segala bentuk musuh dan tingkat kekuatannya, atau bahkan ke titik di mana penggunaan teknik luar angkasa, dan juga semua senjata roh yang bisa digunakan di tempat itu bukanlah sesuatu yang mahal. Karena di seluruh alam semesta, kamu tidak akan bisa menemukan lingkungan yang bisa menyediakan lawan,
teknik, serta senjata yang bisa kamu gunakan untuk berlatih, dan hanya ladang pembunuhanlah yang dapat menyediakannya. Karena tempat itu adalah tempat latihan yang dibuat khusus untuk keluarga dengan status tinggi di alam semesta. Bahkan sekte, kelompok, dan kerajaan-kerajaan tingkat atas melatih elit mereka di tempat itu, ucap Babata. Mendengar ucapan Babata, Luo Feng pun sedikit menganggukkan kepalanya. Sesaat setelahnya terdengar, Dewa Petir berkata pada Luo Feng, agar segera menghubungkan rekening bank miliknya. Karena dengan begitu, maka biaya penggunaan harian dapat dikurangi langsung dari rekening bank miliknya. Mendengar perkataan Dewa Petir, Luo Feng pun segera menanyakan cara menghubungkan akun bank miliknya, lalu langsung dijawab oleh Hong. Ayo ikuti aku akan mengantarmu ke tempat di mana kamu dapat menghubungkan akun bank milikmu, ucap Hong. Di bawah bimbingan Hong dan Dewa Petir, Luo Feng melangkah ke arah sebuah meja, untuk mengurus pengaitan akun bank miliknya. Setelah mengaitkan akun bank miliknya, Luo Feng, Hong dan Dewa Petir pun kembali melangkah ke arah aula besar. Tampak saat itu, di tepi aula tersebut terdapat banyak jalur. Adik ketiga, setiap jalan yang kamu ambil, akan membawamu langsung ke ruang medan pembunuhan pribadimu. Dan kamu dapat memilih tingkatan kekuatan musuh yang akan menjadi lawanmu, ucap Dewa Petir, lalu dilanjutkan oleh Hong yang berkata, bahwa mulai dari tempat itu, mereka tidak bisa mengikutinya lagi. Mendengar perkataan dua saudaranya, Luo Feng hanya bisa mengangguk pelan. Dan selama percakapan mereka, Luo Feng pun telah melihat banyak orang melangkah mengikuti jalur-jalur tersebut, di antara mereka ada banyak petarung dengan gelar Mercenary Universe. Bahkan di antara para petarung itu, Luo Feng tanpa sengaja melihat satu tentara bayaran, dengan pangkat 2 bintang Universe, yang merupakan sesuatu yang jarang dilihat oleh orang banyak, bahkan di tempat seperti Pulau Gunung Naga Hitam, pejuang dengan pangkat tersebut sangatlah jarang terlihat. Di sela pandangan Luo Feng yang tertuju pada pejuang tersebut, tiba-tiba Dewa Petir berkata, adik ketiga, pernahkah kamu melihat lelaki tua di sana itu, ucap Dewa Petir, sembari melihat ke arah seorang pria tua yang sedang duduk santai di kursi. Sementara Luo Feng, ia pun segera berbalik untuk melihat orang yang dimaksud oleh Dewa Petir. Tampak saat itu, orang tua berkulit hijau, dengan kepala yang penuh keriput, yang saat itu duduk di kursi sambil menyipitkan matanya. Di tempat yang sama, tepatnya di samping orang tua tersebut, ada beberapa orang yang sedang beristirahat, tetapi tidak ada yang berani mengganggu, ataupun sekedar berbicara dengan orang tua tersebut. Jika dilihat dari sudut pandang manusia bumi, penampilan pria ini sangat merusak pemandangan. Namun lain halnya dengan pria tua tersebut, yang walaupun dengan wujudnya yang jelek, namun aura yang keluar dari tubuhnya sangat menenangkan orang-orang di sekitarnya. Di sela Luo Feng yang serius memandangi orang tua itu, tiba-tiba terdengar lagi Dewa Petir berkata, bahwa orang tua itu bernama Men Luo, pria yang bertanggung jawab atas ladang pembunuhan di divisi Gunung Naga Hitam. Saat itu Dewa Petir juga berkata, bahwa sebelumnya ia dan Hong pernah melihat pria tua itu memberi pelajaran pada dua tentara bayaran alam semesta, dan dua-dua tentara bayaran itu sama sekali tidak dapat berbuat apa-apa pada si pria tua yang diketahui bernama Men Luo. Mendengar perkataan Dewa Petir, Luo Feng pun terperangah kaget. Hal ini disebabkan, jikapun ini terjadi di alam semesta virtual, yang bahkan seorang makhluk abadi pun tidak akan dapat membunuh siapapun di sana, namun jika menyinggung pejuang kuat lain di tempat itu, pasti akan terjadi debat atau perang mulut. Namun mengingat penjelasan Dewa Petir, yang mengatakan bahwa dua tentara bayaran itu bahkan tidak berani untuk membantahnya, jelas-jelas itu merupakan hal yang aneh, pikir Luo Feng. Di sela pemikirannya, tiba-tiba terlihat, orang tua berkulit hijau itu tertawa sambil melihat ke arah kelompok Luo Feng. Sial, apakah dia mengetahui kalau kita sedang membicarakannya, gerutu Luo Feng dan kedua saudara angkatnya. Lupakan, cepatlah ke ruang ladang pembunuhan, ucap Dewa Petir lalu bergegas melangkah, diikuti oleh Luo Feng dan Hong, yang masing-masing dari mereka melangkah ke jalur yang berbeda. Saat memasuki jalur itu, tiba-tiba ruang di sekitarnya berubah, menampilkan pemandangan langit yang sangat luas. Saat itu Luo Feng tampak berdiri di atas batu, dan secara tiba-tiba, sebuah buku emas muncul di tangannya. Sesaat kemudian, Luo Feng mulai membalik halaman untuk memeriksa isi dari buku tersebut. Selesai membaca isi buku tersebut, Luo Feng pun berkata, Babata, segera kirim permintaan, bahwa aku ingin 1000 tingkat penjelajah bintang level 9 sebagai lawanku, ucap Luo Feng, dengan mata yang bersinar. Oh tidak masalah,
Karena aku telah menetapkan gurun untuk medan pertempurannya, dan 1000 lawan yang menggunakan senjata energi normal. Sedangkan untukmu, aku telah memutuskan senjata yang akan kamu gunakan adalah senjata roh level 3, serta soaring shuttle dan set seragam pertempuran level 2, ucap Babata, lalu melanjutkan kembali perkataannya. Selama itu adalah senjata yang ada di alam semesta, maka 99% ladang pembantaian akan mampu menyediakannya, ucap Babata, lalu diikuti dengan bunyi gemuruh. Saat itu terlihat, ruang bidang pembunuhan mulai berubah, langit yang awalnya cerah pun mulai menghilang, dan seketika berubah menjadi gurun yang luas. Sementara Luo Feng, ia tampak berdiri di atas pasir dengan mengenakan seragam pertempuran merah darah. Dan tak berselang lama, tampak para pejuang yang mengenakan seragam pertempuran putih dengan senjata yang berbeda melesat dari arah langit, sembari meneriakkan kata bunuh dengan mata melotot, seolah ingin mencincang-cincang tubuh Luo Feng. Sementara Luo Feng, ia pun segera naik ke atas pesawat ulang-alik yang melonjak sembari tersenyum. Dan tak berselang lama, pesawat ulang-alik melonjak segera dipisahkan menjadi 30 bilah pisau kecil, lalu kembali menyatu membentuk struktur ikan pedang, dengan kilauan benang-benang emas di sekitar ikan tersebut, yang merupakan bentuk kedua dari pesawat ulang-alik yang melonjak. Tak berselang lama, 1000 pejuang yang mengenakan seragam pertempuran berwarna putih, terlihat melesat ke arah Luo Feng. Melihat hal itu, Luo Feng pun segera bergegas ke langit, dan langsung melancarkan serangannya. Saat itu terlihat, kemanapun ikan todak emas itu pergi, pasti akan ada hujan darah. Walaupun demikian, para pasukan dalam jumlah besar itu sepertinya tidak peduli sama sekali tentang kerugian mereka, dan dengan marah mengelilingi dan menyerang Luo Feng. Tak terasa, detik dan menit terus berlalu, namun tidak ada satupun petarung yang mundur dari arena pertempuran. Sampai saat petarung terakhir telah dijatuhkan, barulah pertempuran itu berakhir. Tampak saat itu, Luo Feng yang berdiri di tengah gurun, dengan sekujur tubuh yang bersimbahkan darah segar, dengan mata yang dipenuhi niat membunuh. Di sela itu terdengar, Babata berkata, "Luo Feng, kamu harus melawan niat membunuh dari binatang bertanduk emas. Karena jika tidak, dengan berjalannya waktu, jika kamu tidak dapat melawannya, bisa-bisa batin dan hatimu akan semakin sulit untuk menolak dan akan menjadi gila. Aku tahu, seluruh pembunuhan besar-besaran yang baru saja kamu lakukan, hanya untuk melampiaskan semuanya, dan pastinya sekarang perasaanmu jadi lebih baik bukan?" ucap Babata, sembari menunjukkan senyum khasnya. Mendengar ucapan itu, Luo Feng pun berkata, "Babata, apakah ini efek dari binatang bertanduk emas?" tanya Luo Feng yang tampak tidak berdaya. Hal ini disebabkan, sebelum menyatu dengan tubuh binatang bertanduk emas saja, Luo Feng sudah bisa membunuh tanpa ragu-ragu, namun tidak sebarbar ini. Ditambah lagi saat ini, Luo Feng seperti haus akan darah, serta dorongan niat pembantaian di dalam dirinya yang sangat kuat. Di saat yang sama, Luo Feng memandangi tubuhnya sendiri, sembari berkata pada Babata, "Babata, jika saja kamu tidak menyetel seragam pertempuran level 2 ini untukku, pasti sekarang aku sudah mati," ucap Luo Feng, mengingat untuk membunuh 1000 penjelajah bintang level 9 sendirian, itu merupakan hal yang mustahil bagi seorang pembaca roh tingkat bintang level 1. Namun lain halnya dengan Luo Feng, meskipun kekuatan rohnya masih berada di tingkat bintang level 1, namun kekuatan roh dan pengendalian senjatanya jauh lebih kuat dari pembaca roh di level yang sama pada umumnya. Pada pertempuran kedua, Luo Feng bertarung melawan 10 petarung tingkat bintang level 1, dan berhasil membunuh 8 dari mereka. Saat pertempuran ketiga, Luo Feng malah memilih Dewa Petir, yang merupakan petarung tingkat bintang level 1, dan memiliki domain 1 lapis. Dan hasilnya, Luo Feng benar-benar dibunuh oleh Dewa Petir. Dari situ Luo Feng pun mengetahui, bahwa satu-satunya alasan dia lebih kuat dari Dewa Petir sebelumnya adalah karena senjata rohnya. Namun memberikan senjata energi level 2 kepada Dewa Petir, mengakibatkan kerugian bagi dirinya sendiri. Saat pertarungan keempat, Luo Feng memilih Hong sebagai lawannya. Dan hasilnya, Luo Feng dibunuh oleh Hong sebanyak 98 kali, membuat ia merasakan kelelahan yang luar biasa. Namun dalam benaknya, ia malah merasakan perasaan gembira yang belum pernah ia rasakan. Sementara Babata, ia memandang ke arah Luo Feng sembari berkata, "Luo Feng, apakah kamu merasa lelah karena telah menyelesaikan banyak pertempuran?" tanya Babata, lalu kembali berkata, "Luo Feng, aku akan memberitahumu sesuatu yang paling penting dari bidang pembunuhan, yang walaupun biaya penggunaan tempat ini sangat tinggi.
Yang jika seorang tuan domain tingkat 1 ingin menggunakan tempat ini untuk berlatih, maka ia harus membayar 35 juta dolar Ganwu. Sedangkan untuk pembaca roh tingkat 1 tuan sektor, akan membutuhkan 3,5 miliar dolar Ganwu. Apakah kamu tahu, mengapa biaya hariannya begitu mahal? Dan kenapa? Dengan harga ini tuan sektor masih mau datang untuk berlatih? Tanya Babata, membuat Luo Feng seketika tercengang dan berkata, bahwa tentu saja, karena seorang tuan sektor dan domain yang bergabung dengan kekaisaran yang kuat, mereka akan menerima seluruh medan bintang sebagai wilayahnya, dan mampu membangun dunianya sendiri. Dengan demikian, uang 3,5 miliar dolar Ganwu tidaklah begitu berarti bagi mereka, ucap Luo Feng. Mendengar jawaban Luo Feng, Babata pun berkata, di antara mereka tidak ada yang idiot, yang mau menghabiskan uang sebanyak itu dalam sehari. Mereka datang ke bidang pembunuhan karena ada sesuatu yang tidak kalian ketahui. Kalian bertiga masih belum mengetahui aspek terpenting dari ladang pembunuhan ini, ucap Babata yang berkata dengan bangga sambil mengangkat kepalanya, dan scene ini pun mengakhiri pertemuan kita. Akhir kata, sampai jumpa di part selanjutnya.